Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman yang nonton video ini hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Teman-teman, di sini kami dari kelas B Gizi Angkatan 2023 kelompok 7 dari Universitas Siliwangi akan memberikan dan berbagi informasi mengenai diet makanan osteoporosis. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu osteoporosis? Lalu teman-teman udah tahu belum zat gizi apa sih yang sebenarnya sangat penting untuk osteoporosis? Dan juga apakah ada makanan yang sangat cocok untuk para penderita osteoporosis? Untuk itu, kami dari kelompok 7 ini akan berbagi informasi mengenai osteoporosis. Oh iya, dari tadi saya belum kenalan nih. Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Nirendiana Kusuma. Saya tidak sendirian, di sini saya juga ditemani dengan dua rekan saya yang lain, yaitu ada Wildan Anugrah dan juga Muhammad Sidik Farizan. Di sini kami bertiga dari kelompok 7 akan membahas mengenai diet makanan osteoporosis. Teman-teman, informasi yang disajikan dari kami bertiga terbagi menjadi beberapa subbab loh. Yang pertama, kita akan masuk mengenai apa itu osteoporosis. Mungkin dari teman-teman sebagian sudah mengenal dan mengetahui apa itu osteoporosis. Namun di sini tetap akan kami bahas sedikit ya. Lalu yang kedua yaitu kita masuk ke zat gizi yang diperlukan untuk mengatasi osteoporosis. Mungkin teman-teman sudah mengiranya yaitu ada kalsium. Namun sebenarnya tidak hanya kalsium yang diperlukan. Nanti kita bahas ya. Lalu yang ketiga, yaitu ada produk yang akan kami tawarkan untuk osteoporosis. Serta di situ juga kita akan membahas mengenai bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Dan juga kami akan melampirkan kandungan zat gizinya loh untuk setiap bahannya. Lalu kita masuk ke sebenarnya produk ini ditargetkan untuk usia berapa sampai berapa sih? Dan kemudian angka kecukupan gizinya juga akan dilampirkan. Kemudian kita akan masuk ke komposisi bahan dan juga teknik pengolahan untuk produk yang kami buat. Makanya simak sampai akhir loh. Lalu yang terakhir yaitu mengenai interaksi zat gizi dan antar bahan yang digunakan dalam produk yang kami buat. Untuk itu, teman-teman sudah penasaran belum? Semoga teman-teman mendengarkan ya dari awal sampai akhir. Mungkin daripada teman-teman makin penasaran, langsung saja yuk kita bahas ke yang pertama, yaitu mengenai apa itu osteoporosis. Pembahasan yang pertama ini akan langsung disampaikan oleh rekan saya loh, kepada Muhammad Sidik Farizan. Boleh ya dijelaskan untuk teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan penyakit tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur dari jaringan tulang yang menyebabkan kerapuhan tulang dan peningkatan risiko patah tulang, terutama sering terjadi di area pergelangan tangan, panggul, dan juga tulang belakang. Penyakit ini sering berkembang tanpa adanya gejala yang jelas sampai terjadinya fraktur atau patah tulang akibat dari trauma ringan. Nah, menurut WHO, osteoporosis ini didefinisikan sebagai nilai densitas mineral tulang atau bone mineral density atau BMD yang 2,5 standar deviasi atau lebih di bawah rata-rata BMD pada populasi dewasa muda yang sehat. Yang selanjutnya adalah faktor risiko dari terjadinya penyakit osteoporosis. Di sini terdapat beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit osteoporosis. Yang pertama, yaitu faktor yang tidak dapat diubah, contohnya seperti usia lanjut, kemudian jenis kelamin perempuan, terutama yang mengalami pasca menopause, riwayat keluarga dengan osteoporosis, dan riwayat faktor sebelumnya. Nah, kemudian wanita yang mengalami menopause ini sebelum usia 40 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami osteoporosis. Kemudian faktor yang berikutnya itu dari yang dapat diubah, contohnya seperti gaya hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, serta asupan kalsium serta vitamin D yang tidak mencukupi dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Untungnya,
Kebiasaan ini dapat diubah untuk mengurangi kejadian risiko penyakit. Kemudian, faktor risiko lain seperti penggunaan obat-obat tertentu seperti kortikosteroid. Kemudian, yang terakhir ada faktor dari paparan sinar matahari yang kurang. Nah, sinar paparan matahari ini yang tidak cukup dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, yang mana ini sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko dari penyakit osteoporosis. Lalu, zat gizi apa yang diperlukan untuk mengatasi penyakit osteoporosis ini? Di sini saya akan menjelaskan zat gizi yang diperlukan untuk mengatasi ataupun mencegah dari penyakit osteoporosis ini. Ada dua zat gizi yang utama untuk mencegah penyakit ini, yaitu ada kalsium dan vitamin D. Nah, kedua zat gizi ini merupakan zat gizi yang sangat penting dan saling berkaitan erat dalam menjaga kesehatan tulang, di mana vitamin D tidak hanya mendukung penyerapan kalsium dari usus, tetapi juga dapat mengatur distribusi kalsium di dalam tubuh, sehingga kalsium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk dan mempertahankan kepadatan tulang. Nah, pada kondisi kekurangan vitamin D, meskipun asupan kalsium yang cukup, tubuh tidak dapat menyerapnya dengan efisien. Akibatnya, kadar kalsium dalam darah akan menurun, memicu pelepasan hormon PTH yang merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. Nah, proses ini secara bertahap menyebabkan hilangnya massa tulang dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko osteoporosis, yang mana sudah dijelaskan di awal, yaitu di mana kondisi tulang menjadi keropos dan mudah patah. Dengan kata lain, tanpa vitamin D yang memadai, metabolisme kalsium akan terganggu. Dan sebaliknya, tanpa kalsium yang cukup, fungsi vitamin D dalam mineralisasi tulang tidak akan maksimal. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk pencegahan dan pengelolaan osteoporosis, terutama pada kelompok usia lanjut dan wanita pasca menopause. Di sini ada penjelasan dari zat gizi yang diperlukan. Yang pertama, tadi ada kalsium. Kalsium merupakan mineral utama yang membentuk tulang dan gigi, di mana sekitar 99% kalsium di dalam tubuh disimpan dalam tulang. Asupan kalsium yang cukup dapat membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang, serta mendukung proses pembentukan tulang baru oleh sel osteoblas. Kekurangan kalsium dalam jangka panjang bisa menyebabkan tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk menjaga kadar kalsium di dalam darah, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kalsium ini sangat penting dalam fase pertumbuhan dan tetap dibutuhkan pada usia dewasa untuk memperlambat kehilangan massa tulang. Kemudian yang kedua, zat gizinya ada vitamin D. Vitamin D sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang karena dapat membantu tubuh menyerap kalsium secara efektif dari saluran pencernaan. Tanpa cukup vitamin D, kalsium yang masuk melalui makanan tidak dapat digunakan secara optimal, sehingga tubuh akan mengambil kalsium dari tulang yang pada akhirnya dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan resiko osteoporosis. Vitamin D juga dapat berperan dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah, di mana dua mineral utama yang membentuk struktur tulang. Defisiensi vitamin D sering ditemukan pada kelompok lansia, individu yang jarang terpapar sinar matahari, atau mereka dengan gangguan penyerapan lemak. Kemudian yang selanjutnya ada zat gizi lain yang diperlukan, yaitu vitamin K, di mana vitamin K ini fungsi utamanya adalah membantu aktivitas protein osteokalsin, di mana ini merupakan protein spesifik tulang yang berperan dalam mengikat kalsium ke dalam matriks tulang. Tanpa vitamin K yang cukup, osteokalsin tidak akan aktif dan kalsium tidak dapat digunakan secara optimal untuk membentuk tulang. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kalsium di luar tulang, contohnya seperti pembuluh darah, dan meningkatkan risiko pengeroposan tulang. Kemudian yang keempat ada magnesium. Magnesium dapat membantu membentuk struktur tulang dan memfasilitasi konversi vitamin D ke bentuk aktifnya, yaitu kalsitriol di ginjal. Nah, tanpa magnesium yang cukup, dapat menurunkan sensitivitas tulang terhadap hormon kalsitonin yang berfungsi menjaga kalsium tetap berada dalam tulang. Yang selanjutnya yaitu ada fosfor. Fosfor ini merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh setelah kalsium, dan sekitar 85% dari fosfor berada dalam tulang dan gigi dalam bentuk kristal kalsium fosfat atau hidroksiapatit. Nah, fosfor ini bekerja sama dengan kalsium untuk membentuk dan mempertahankan kekuatan serta struktur tulang.
Dalam metabolisme, fosfor berperan penting dalam proses mineralisasi tulang, yaitu proses pembentukan jaringan tulang yang kuat dan padat. Nah, keseimbangan ini antara asupan fosfor dan kalium sangatlah penting, di mana asupan fosfor yang terlalu tinggi, terutama bila tidak diimbangi dengan asupan kalsium yang cukup, dapat mengganggu metabolisme kalsium. Berikutnya ada vitamin C. Vitamin C bekerja sebagai koenzim dari enzim prolil dan lisil hidroksilase, di mana vitamin C membantu hidroksilasi prolin dan lisin, yang merupakan proses penting untuk stabilisasi dan penguatan struktur kolagen dalam tulang. Vitamin C ini mendorong diferensiasi osteoblas, sel yang bertanggung jawab atas pembentukan tulang baru. Hal ini berkontribusi pada peningkatan massa tulang dan perbaikan struktur tulang. Sebagai antioksidan yang kuat, vitamin C juga dapat melindungi sel-sel tulang dari stres oksidatif yang dapat merusak osteoblas dan meningkatkan aktivitas osteoklas, yaitu sel yang memecah jaringan tulang. Nah, selain itu ada juga protein, di mana protein membentuk sekitar 50% dari volume tulang dan berperan penting dalam menjaga kekuatan serta fleksibilitas dari tulang. Nah, protein berperan dalam metabolisme tulang dengan menyediakan asam amino esensial yang diperlukan untuk diferensiasi dan fungsi osteoblas. Asupan protein yang cukup dapat merangsang produksi insulin like growth factor 1 atau IGF-1 yang mendukung pembentukan tulang baru dan meningkatkan kepadatan mineral tulang. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sumber makanan dari kalsium, yang dimana kalsium serta vitamin D merupakan zat gizi utama yang sudah saya jelaskan di awal untuk membantu mengatasi atau mencegah dari penyakit osteoporosis. Nah, di sini untuk sumber makanan kalsium untuk kategori produk daging, ikan, seafood, dan olahannya, yaitu ada beberapa contohnya. Yang tertinggi di sini ada dari ikan bandeng pesto, di mana dalam 100 gramnya mengandung sekitar 1422 mg kalsium. Kemudian ada juga pada daging ayam sekitar 13 mg, dan yang terkecil ada pada daging sapi yaitu sekitar 3 mg dalam 100 gramnya. Yang selanjutnya yaitu ada sumber makanan kalsium pada produk kacang-kacangan. Di sini yang tertinggi ada pada kacang tanah yaitu sekitar 316 mg kalsium, dan yang terendah ada pada susu kedelai yaitu sekitar 50 mg kalsium per 100 gram susu kedelai. Untuk produk sayur dan buah, sumber makanan kalsium ini tertinggi terdapat pada daun kelor yaitu sekitar 1077 mg kalsium. Dan ada juga pada buah-buahan contohnya seperti jeruk, di sini mengandung sekitar 33 mg kalsium, dan yang terkecil itu ada pada buah pepaya yaitu hanya sekitar 12 mg kalsium. Kemudian di sini selain dari produk sayur dan buah, kalsium juga terdapat pada produk seperti susu, telur, dan olahannya. Di mana di sini kandungan tertinggi terdapat pada keju yaitu sekitar 777 mg kalsium. Dan yang terendah itu ada pada yogurt yaitu hanya mengandung sekitar 120 mg kalsium. Yang selanjutnya yaitu ada sumber makanan vitamin D. Di sini ada sumber makanan vitamin D untuk vitamin D2 atau ergocalciferol, yang dimana di sini kandungan tertinggi terdapat pada jamur yaitu jamur shiitake, di mana dalam 100 gramnya mengandung sekitar 400 international unit. Kemudian yang terendah ini ada pada jus jeruk yang difortifikasi yaitu mengandung sekitar 100 international unit vitamin D. Kemudian di sini ada juga sumber makanan vitamin D. Selain vitamin D2, ada juga bentuk vitamin D3, yaitu cholecalciferol, di mana yang tertinggi ini terdapat pada ikan salmon, di mana mengandung sekitar 360 sampai 685 international units. Kemudian juga ada pada susu sapi yang difortifikasi, yaitu mengandung sekitar 130 international units. Dan yang terkecil ada pada telur ayam sekitar 37 mg vitamin D. Nah,
Yang saya jelaskan dari tadi merupakan sumber-sumber makanan dari kalsium dan vitamin D yang tentunya dapat membuat asupannya agar kita bisa tercegah dari penyakit osteoporosis. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu puding? Makanan dengan tekstur yang lembut, rasanya yang creamy, atau sebagai makanan pencuci mulut? Benar juga. Oh iya, jadi puding itu adalah sejenis makanan yang bisa diolah dengan cara direbus, dikukus, dan juga dibakar loh. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menghasilkan gel dengan tekstur yang sangat lembut. Saya juga suka puding. Teman-teman suka puding tidak? Oke, puding itu juga merupakan salah satu jenis hidangan penutup atau makanan pencuci mulut yang bisa disebut dengan dessert, yang pada umumnya disajikan pada akhir suatu jamuan makan. Jadi sebagai makanan penutup yang paling banyak diminati karena rasanya yang manis dan juga teksturnya yang lembut. Namun, kandungan dalam puding hanya sebatas pati, dalam hal ini agar-agar atau tepung-tepungan serta gula dan perisa. Sehingga dalam hal ini, puding dimodifikasi dengan ikan lele dan juga susu untuk bisa memperkaya zat gizinya dan juga bisa cocok bagi para penderita osteoporosis, terutama bagi teman-teman yang mungkin tidak menyukai ikan lele secara utuh. Untuk bahan pertama yang digunakan dalam pembuatan puding ini, yaitu bahan utamanya adalah ikan lele. Mungkin sebagian dari teman-teman kebingungan nih, kenapa pembuatan puding namun bahan utamanya adalah ikan lele lagi. Teman-teman, ikan lele ini adalah sumber protein hewani yang kaya asam amino esensial loh. Tidak hanya asam amino esensial saja, di dalamnya juga terdapat kalsium, fosfor, dan juga vitamin D. Yang dimana vitamin D ini bisa berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, sehingga nantinya dapat membantu tubuh dalam mempertahankan kepadatan mineral tulang. Konsumsi ikan ini secara rutin bisa menurunkan risiko osteoporosis, terutama pada usia lanjut. Adapun kandungan gizi dalam 100 gram ikan lele yaitu 83,9 kilokalori, 14,8 gram protein, 9 mg kalsium, 22 mg magnesium, 243 mg fosfor, 10 mikrogram vitamin D, dan juga yang terakhir ada 1 mikrogram vitamin C. Kemudian ada bahan kedua nih yang digunakan dalam pembuatan puding, yang dimana kita menggunakan susu UHT. Mungkin dari teman-teman sebagian juga sudah banyak yang mengkonsumsi susu. Namun teman-teman tahu gak sih kandungan dalam susu ini apa saja? Susu UHT adalah salah satu sumber utama kalsium dan vitamin D yang mudah diserap oleh tubuh loh. Kalsium dalam susu membantu membangun dan memelihara kekuatan tulang, sementara vitamin D-nya itu sebagai fasilitator dalam penyerapan kalsium. Konsumsi susu secara teratur sangat penting untuk bisa sebagai pencegahan osteoporosis, terutama bagi individu ataupun teman-teman yang berisiko tinggi, seperti wanita pasca menopause. Adapun kandungan gizi dalam 100 gram susu UHT yaitu mengandung 66 kilokalori, 3,2 gram protein, 115 mg kalsium, 11 mg magnesium, 92 mg fosfor, dan yang terakhir 1 mikrogram vitamin C. Kemudian bahan ketiga yang kami gunakan dalam pembuatan osteocare puding ini yaitu adalah jeruk. Alasan kami memilih jeruk karena jeruk ini kaya akan vitamin C yang merupakan kofaktor dalam sintesis kolagen. Kolagen di sini adalah komponen utama matriks tulang yang bisa memberikan fleksibilitas. Kandungan asam sitrat dalam jeruk juga dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh loh, sehingga nantinya bisa mendukung dalam kesehatan tulang. Adapun kandungan gizi dalam 100 gram jeruk, yaitu jeruk mengandung sebanyak 137 kilokalori, 11,2 gram protein, 734 mg kalsium, 125 mg magnesium, 176 mg fosfor, dan yang terakhir 61 mg vitamin C. Untuk bahan keempat yang digunakan dalam pembuatan osteocare puding ini yaitu gula.
Teman-teman tahu nggak sih, dalam penggunaan gula dengan batas wajar ini sebenarnya dapat meningkatkan rasa makanan dan membantu konsumsi bahan kaya kalsium lainnya loh, seperti susu dan juga keju. Konsumsi berlebihan memang harus dihindari karena dapat mengganggu metabolisme tubuh. Sehingga pemilihan jenis gula juga menjadi bahan pertimbangan dan ukuran yang sedikit untuk bisa mencegah kelebihan gula. Adapun kandungan gizi dalam 100 gram gula, yaitu gula mengandung sebanyak 387 kilokalori, 24,8 gram protein, 1 mg kalsium, dan juga 2 mg fosfor. Selanjutnya masuk ke bahan kelima yang digunakan dalam pembuatan osteocare pudding, yaitu minyak kedelai. Minyak kedelai ini ternyata mengandung asam lemak esensial loh, seperti omega 3 dan juga omega 6, dan juga ada vitamin K-nya. Omega 3 di sini memiliki sifat sebagai antiinflamasi yang dapat melindungi tulang dari kerusakan. Sementara vitamin K-nya itu berperan penting dalam sintesis osteokalsin, yang dimana protein yang membantu pengikatan kalsium ke matriks tulang, sehingga nantinya bisa memperkuat tulang dan juga mencegah terjadinya osteoporosis. Adapun dalam 100 gram minyak kedelai hanya mengandung sebanyak 884 kilokalori. Nah, yang terakhir kita masuk ke bahan ke-6 dan ke-7 dalam pembuatan osteocare pudding. Bahan yang ke-6 yaitu tepung puding atau tepung agar, yang dimana tepung agar ini merupakan sumber serat pangan atau dietary fiber yang membantu memperbaiki penyerapan zat gizi lain dan baik untuk kesehatan pencernaan loh teman-teman. Meskipun tepung agar ini tidak kaya akan kalsium, namun tepung agar ini dapat digunakan sebagai media pembawa zat gizi tambahan seperti kalsium ataupun vitamin D. Dengan mengombinasikannya dengan bahan kaya akan kalsium, contohnya seperti susu ataupun keju, nantinya akan menjadi sebuah camilan yang bisa mendukung untuk kesehatan tulang, contohnya seperti osteocare pudding. Lalu yang ketujuh yaitu adalah air mineral. Air mineral ini tidak mengandung zat gizi langsung untuk kesehatan tulang loh teman-teman, tetapi sangat penting untuk metabolisme tubuh teman-teman, termasuk dalam proses transportasi kalsium dan mineral lainnya ke dalam tulang. Hidrasi yang baik juga bisa menjaga fungsi optimal sel-sel pembentuk tulang, yaitu osteoblast. Halo semuanya, saya Wildan Anugrah akan membahas untuk siapa target pudding ikan lele ini dipasarkan, yaitu untuk lansia yang berusia lebih dari 45 tahun, karena tekstur pudding ikan lele memiliki tekstur yang lembut, serta kaya akan manfaat seperti menggunakan bahan baku ikan lele. Selain itu juga dirancang sebagai inovasi upaya preventif dari penyakit osteoporosis. Selain itu juga lansia yang memiliki risiko lebih tinggi yaitu perempuan diharapkan dapat mengonsumsi puding ikan lele karena faktor kehamilan, faktor menyusui, dan faktor pramonopos maupun pasca menopause ini menjadi resiko yang lebih tinggi terkena osteoporosis. Meskipun demikian, pria juga ditargetkan karena pria juga dipengaruhi penurunan hormon testosteron yang menyebabkan terkena resiko penyakit dari osteoporosis. Harapannya dapat menjadi solusi praktis dan bergizi untuk penderita maupun pencegahan dari penyakit osteoporosis ini. Selain itu juga, kami menargetkan untuk puding ikan lele ini sebagai selingan karena memang untuk satu puding ikan lele ini tidak mencukupi sebagai makanan pokok. Namun, puding ikan lele ini dapat diharapkan menjadi inovasi produk selingan yang dapat sebagai upaya pencegahan dari osteoporosis. Nah, di samping dari tekstur makanan puding ikan lele yang lembut, di sini harapannya puding ikan lele ini memiliki kaya akan manfaat dalam pencegahan osteoporosis. Untuk osteoporosis ini penting sekali untuk melihat bagaimana komposisi dari mineral maupun vitaminnya. Yang pertama ada vitamin D. Di sini tertera vitamin D yaitu untuk usia 50 sampai 64 tahun, untuk usia laki-laki vitamin D diharapkan 15 mikrogram. Nah, untuk 65 sampai 80 tahun diharapkan 20 mikrogram dan lebih dari 80 tahun itu 20 mikrogram. Dan ini sama hanya untuk perempuan juga ya. Jadi diharapkan puding ikan lele ini
memenuhi untuk vitamin D itu sendiri. Nanti mari kita simak, mari kita lihat komposisi per puding ikan lele itu berapa vitamin D yang dihasilkan dari puding ikan lele. Selanjutnya untuk kalsium. Kalsium tidak kalah penting untuk pencegahan maupun diet osteoporosis. Boleh dilihat angka kecukupan dari mineral kalsium untuk wanita maupun laki-laki itu sama 1200. Nah, mari kita lanjut ke hal yang lebih menarik dan informasi tentunya mengenai cara pembuatan, bagaimana, apa saja alat yang digunakan dalam pembuatan puding ikan lele. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, di sini tertera ada spatula, ada chopper, ada kompor, ada timbangan, ada cup puding, ada panci, ada pisau, ada telenan, ada mangkuk, dan ada freezer untuk mendinginkan puding. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang kita gunakan juga mudah didapatkan. Yang pertama ada tepung agar. Tepung agar ini disarankan yang plain ya teman-teman. Dan untuk tepung agar yang kita gunakan sebanyak 7 gram atau 1 sachet saja. Yang kedua ada minyak kedelai. Minyak kedelai juga memiliki kandungan vitamin D yang tinggi loh teman-teman. Dan yang kita gunakan yaitu sebanyak 1 sendok makan atau 15 ml. Lalu selanjutnya bahan utama kita yaitu ikan lele yang akan digunakan sebagai bahan utama kita menjadi tepung ikan lele. Untuk ikan lele sendiri kita gunakan 300 gram. Lalu ada susu UHT yang kaya akan kalsium yang kita gunakan yaitu 250 ml. Lalu ada gula. Gula juga dibatasi. Untuk gulanya sendiri kita menargetkan 6 sendok makan saja atau 60 gram. Lalu ada air putih. Air putih ini secukupnya ya teman-teman. Lalu ada jeruk sebagai perasa dari puding ikan lele. Dan air jeruk juga memiliki kaya akan vitamin D. Nah, untuk selanjutnya yaitu lanjut ke proses pembuatan. Untuk proses pembuatan kita terbagi dua, yaitu pembuatan tepung ikan lele dan pembuatan puding itu sendiri. Yang pertama ada pembuatan tepung ikan lele. Yang pertama, cuci bersih ikan lele di bawah air yang mengalir. Yang kedua, pilet ikan lele di atas talenan menggunakan pisau yang paling tajam. Lalu, cuci kembali pilet ikan lele dan potong kecil-kecil. Lalu tambahkan perasan jeruk untuk menghilangkan bau amis. Lalu selanjutnya masukkan potongan ikan tadi ke dalam wadah yang bersih. Lalu untuk selanjutnya panaskan minyak kedelai dalam wajan di atas kompor. Lalu masukkan pilet ikan ke dalam wajan, tumis sambil diaduk hingga matang, halus, harum dan kering sehingga lembut dan seperti teksturnya menyerupai tepung. Lalu untuk selanjutnya angkat dan haluskan daging ikan lele menggunakan chopper. Lalu chopper ikan lele, lalu simpan hasilnya di dalam mangkuk yang bersih. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan yang kedua, puding ikan lele. Untuk puding ikan lele ini kita menamainya dengan osteocare puding. Untuk yang pembuatan pertama itu siapkan alat dan bahan tentunya yang dibutuhkan. Lalu letakkan panci di atas kompor, tambahkan air, lalu nyalakan kompor. Lalu yang ketiga, masukkan tepung agar-agar, gula halus, susu UHT ke dalam panci. Lalu tambahkan tepung ikan lele yang tadi ke dalam campuran panci. Lalu masak terus hingga diaduk, mendidih, dan matang. Lalu setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan adonan sebentar hingga uap panas berkurang. Lalu siapkan wadah cup puding sebagai cetakan puding. Lalu tuang adonan puding ke dalam cup dengan hati-hati. Lalu setelah setengah set, simpan jeruk di atas puding ikan lele. Lalu setelah disimpan jeruk, simpan puding ikan lele ini di dalam freezer untuk mendinginkan dan lebih set lagi sebelum disajikan. Nah, yang tak kalah penting yaitu berapa sih zat gizi puding dalam proses pembuatan yang tadi. Untuk satu kali pembuatan puding ikan lele, itu kita mengambil dua sumber. Yang pertama ada menurut Nutrisurvey 2007 dan menurut TKPI 2017. Di sini boleh dilihat ya untuk zat gizi dari menurut Nutrisurvey 2007. Nah, berdasarkan Nutrisurvey 2007 yang ditampilkan pada gambar tadi,
bahwa energi yang dihasilkan dengan kombinasi makanan puni ikan lele itu adalah sebesar 933,1 kalori dengan kandungan protein sebesar 64,7 gram, lemak 34,4 gram dengan 7,1 gram FUVA atau lemak yang bermanfaat baik untuk tubuh, lalu dengan karbohidrat 100,4 gram. Lalu kandungan kalsiumnya yang cukup tinggi, yaitu 1122,5 mg, mendekati bahkan sedikit melebihi kebutuhan harian wanita, yaitu sekitar 1000 mg per hari. Namun, kalsium ini dapat bermanfaat untuk pencegahan dalam mengatasi osteoporosis. Nah, kesimpulannya, kombinasi pudi ikan lele ini sebagai selingan terutama untuk wanita lansia 45-80 tahun maupun penderita osteoporosis karena tinggi protein dan kalsium dan lebih optimal karena dikombinasikan dengan vitamin D dari berbagai jenis sumber dan menunjang untuk kalsium bermetabolisme lebih baik. Untuk yang kedua, sumbernya yaitu menurut TKPI 2007 untuk jenis zat gizinya terlampir. Nah, menurut TKPI 2017 bahwa makanan selingan yang disusun memiliki kandungan zat gizi makro dan mikro yang cukup lengkap. Dari jenis makronya sendiri untuk energi yang dihasilkan yaitu sebesar 962,55 kalori dengan 38,5% dari kebutuhan harian dengan protein 40,53 gram, lemak 32,06 gram, dan karbohidrat 92,06 gram. Kandungan ini cukup baik tentunya sebagai selingan, terutama bagi wanita usia lansia dan mengalami penurunan metabolisme seiring penurunan usia. Nah, zat gizi mikro yang penting bagi osteoporosis yaitu kalsium dan vitamin D. Untuk kalsium mencapai 929 mg. Itu menurut TKPI 2017. Berbeda dengan tadi, menurut survei yang lebih lama 2007 itu sedikit melebihi. Namun untuk menurut TKPI 2017 ini sebesar 920,92 dan sudah cukup tinggi untuk kesehatan tulang. Vitamin D juga sangat dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium di dalam usus yang terdapat dalam jeruk, lalu sumber-sumber lainnya. Kesimpulannya, makanan cocok sebagai selingan wanita 45-80 tahun dalam rangka pencegahan osteoporosis baik dari segi asupan kalsium dan zat gizi makronya bahwa menurut TKPI ini sudah cocok bagi penderita osteoporosis terutama dikombinasikan dengan vitamin D yang tinggi agar kalsium diserap lebih baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan terkait produk yang kami tawarkan, di sini tentunya ada interaksi zat gizi yang terkandung dalam produk. Nah, di sini yang pertama ada interaksi zat gizi antara kalsium dengan vitamin D, yang dimana interaksi antara mereka ini saling mendukung. Vitamin D merupakan vitamin yang tergolong dalam vitamin larut lemak, yang dalam bentuk kalsitriol, yang memiliki peran untuk mendukung metabolisme kalsium melalui dua cara. Yang pertama, vitamin D ini meningkatkan absorpsi kalsium. Vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium, khususnya di jejunum dan ilium, terutama dengan meningkatkan ambilan kalsium melalui brush border dinding enterosit. Kemudian kalsium juga menginduksi kalsium binding kalbidins yang berperan dalam transportasi kalsium melintasi sel serta meningkatkan kalsium efflux dari sisi basolateral enterosit ke dalam sirkulasi. Nah, efflux tersebut dimediasi salah satunya oleh TP derivan vitamin D sensitif pump, yang mana transport ini bergantung pada keadaan vitamin D. Nah, yang kedua yaitu vitamin D dapat meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Nah, tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan sumber kalsium ketika kalsium dalam darah menurun. Nah, kadar kalsium dalam darah yang rendah dapat menstimulasi kelenjar paratiroid untuk membentuk PTH. Kemudian PTH ini akan mengaktifasi vitamin D agar dapat menstimulasi ginjal untuk mereabsorpsi kalsium sehingga semakin banyak kalsium yang diedarkan ke dalam pembuluh darah. Selain interaksi antara vitamin D dengan kalsium, di sini kalsium juga dapat berinteraksi dengan vitamin K yang terkandung dalam bahan yang telah disebutkan tadi. Nah, di mana vitamin K
K ini, khususnya K2 atau menaquinone, berperan penting dalam metabolisme kalsium dengan mengaktifkan sebuah protein seperti osteokalsin dan matriks gelap protein atau MGP, yang dimana membantu mengarahkan kalsium ke dalam tulang dan mencegah penumpukan di jaringan tulang, contohnya seperti arteri. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin K2 dapat meningkatkan elastisitas arteri dan mengurangi kekakuan arteri terkait usia. Kombinasi vitamin K dengan kalsium telah terbukti memiliki efek positif pada kepadatan mineral tulang atau BMD lumbal dan menurunkan tingkat osteokalsin yang tidak terkarboksilasi, yang merupakan indikator status vitamin K di dalam tubuh. Yang selanjutnya ada interaksi zat gizi dengan kalsium dengan fosfor, di mana interaksi antara keduanya ini saling mendukung. Kalsium dengan fosfor berinteraksi membentuk kristal hidroksiapatit yang menjadi komponen utama dalam matriks tulang. Proses mineralisasi ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama itu pembentukan klaster, pranikalisasi, agregasi menjadi kalsium fosfat amorf atau ACP, dan transformasi menjadi fase kristalin. Proses ini memberikan kekuatan dan stabilitas pada struktur tulang. Ketidakseimbangan antara kalsium dan fosfor dapat menyebabkan gangguan metabolisme mineral, di mana kelebihan fosfor dapat mengikat kalsium, membentuk kompleks yang tidak larut, dan mengurangi kadar kalsium bebas, yang dapat memicu sekresi PTH dan menyebabkan demineralisasi tulang. Sebaliknya, kelebihan kalsium juga dapat menyebabkan pengendapan mineral di dalam jaringan lunak seperti pembentukan batu ginjal ataupun kalsifikasi vaskular. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kedua mineral ini sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, walaupun memang mereka ini saling mendukung untuk proses mineralisasi tulang, namun ada juga interaksi yang mengganggu ketika asupan antara kedua mineral ini berlebihan, sehingga asupannya harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada interaksi antara mineral kalsium dengan magnesium, di mana hubungan antara kedua mineral ini saling menghambat. Kalsium dan magnesium ini diserap di dalam usus halus melalui mekanisme yang serupa, sehingga dapat bersaing satu sama lain untuk penyerapannya. Nah, asupan kalsium yang tinggi dapat menghambat penyerapan magnesium dan sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kedua mineral ini untuk memastikan penyerapan yang optimal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dari bahan-bahan yang kami gunakan ini terdapat kandungan kalsium dan juga magnesium. Walaupun kedua mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang, di mana kalsium ini sebagai pembentuk tulang, serta magnesium dapat membantu vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Namun ternyata antara kalsium dan magnesium memiliki hubungan yang saling menghambat jika asupan keduanya berlebihan. Oleh karena itu, penting juga untuk menjaga asupan antara keduanya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai interaksi zat gizi antara vitamin K dengan fosfor. Interaksi antara vitamin K dengan fosfor ini yaitu sebagai interaksi yang saling mendukung, yang dimana fosfor adalah mineral utama yang bersama kalsium membentuk struktur kristal hidroksiapatit di jaringan tulang yang memberikan kekuatan dan juga kekakuan pada tulang. Fosfor dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembentukan tulang dengan bantuan peran aktif dari vitamin K, khususnya untuk vitamin K2. Vitamin K2 ini berperan dalam aktivasi osteokalsin, yang dimana osteokalsin ini adalah protein yang memungkinkan fosfor dan kalsium berikatan dan tertanam secara efektif ke dalam matriks tulang. Tanpa adanya cukup vitamin K, osteokalsin tetap dalam bentuk tidak aktif, sehingga nantinya penyerapan fosfor dan kalsium oleh tulang menjadi tidak efisien. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kepadatan tulang dan juga berkontribusi untuk terjadinya osteoporosis. Vitamin K mendukung pemanfaatan fosfor secara fungsional dalam proses mineralisasi tulang, sehingga interaksi antara vitamin K dan fosfor dalam osteoporosis ini merupakan interaksi yang saling mendukung, selama keduanya tersedia dalam jumlah yang seimbang. Ketidakseimbangan seperti kelebihan fosfor tanpa adanya cukup vitamin K justru dapat berakibat buruk, karena bisa meningkatkan risiko pengendapan mineral di luar tulang, seperti pada pembuluh darah. Kemudian untuk interaksi yang kedua yaitu interaksi zat gizi antara vitamin K dengan magnesium.
Interaksi antara vitamin K dengan magnesium juga ini termasuk interaksi yang saling mendukung teman-teman, di mana magnesium ini adalah mineral esensial yang berfungsi sebagai kofaktor dalam berbagai proses metabolisme, termasuk yang berkaitan dengan metabolisme kalsium, vitamin D, dan pembentukan jaringan tulang. Magnesium di sini membantu meningkatkan efektivitas vitamin K, terutama untuk vitamin K2 yang berperan dalam aktivasi osteokalsin, yang tadi sudah disebutkan yaitu sebagai protein spesifik tulang yang berfungsi untuk mengikat kalsium dan mengarahkan mineral tersebut ke dalam matriks tulang. Tanpa cukup magnesium, fungsi enzimatik yang mengaktifkan vitamin K dan mengubah osteokalsin ke bentuk aktif dapat terganggu, sehingga nanti proses mineralisasi tulangnya menjadi tidak optimal. Di sisi lain, kekurangan magnesium juga dapat menyebabkan peningkatan peradangan dan stres oksidatif yang berkontribusi terhadap pengeroposan tulang. Keberadaan magnesium yang cukup akan memperkuat fungsi vitamin K itu sendiri dalam hal membentuk tulang yang padat dan juga kuat. Kombinasi keduanya tidak hanya mencegah kehilangan massa tulang, tetapi juga bisa mengoptimalkan penggunaan mineral seperti kalsium dan dalam struktur tulang. Interaksi antara vitamin K dan magnesium dalam osteoporosis ini merupakan interaksi yang saling mendukung, karena keduanya bekerja bersama untuk meningkatkan efektivitas pembentukan tulang dan mencegah terjadinya kerapuhan tulang akibat penuaan atau defisiensi zat gizi. Selanjutnya, kita akan membahas interaksi zat gizi antara fosfor dengan magnesium. Perlu diketahui, interaksi ini juga termasuk interaksi yang saling mendukung teman-teman, sama halnya dengan interaksi yang sebelumnya, yaitu baik antara vitamin K dengan fosfor ataupun vitamin K dengan magnesium. Teman-teman, fungsi fosfor dalam tulang ini tidak dapat berjalan optimal tanpa keberadaan magnesium dalam jumlah yang cukup loh. Magnesium berperan sebagai kofaktor untuk lebih dari 300 enzim, termasuk enzim yang terlibat dalam metabolisme kalsium, fosfor, dan vitamin D, yang semuanya di sini berperan dalam homeostasis dan kekuatan tulang. Magnesium membantu mengatur penyerapan dan ekskresi fosfor melalui ginjal, mempengaruhi ekspresi hormon paratiroid atau PTH, dan juga sebagai aktivasi vitamin D menjadi bentuk aktifnya yaitu kalsitriol. Tanpa adanya magnesium, aktivasi vitamin D ini dapat terganggu, yang dimana sehingga penyerapan fosfor di usus juga dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fosfor tersedia dalam makanan, ia tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa keberadaan magnesium yang memadai. Magnesium itu mengatur keseimbangan antara pembentukan dan reabsorpsi tulang. Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan stres oksidatif dan inflamasi pada jaringan tulang yang pada akhirnya mempercepat kehilangan massa tulang. Magnesium juga dapat mencegah kalsifaksi patologis akibat kelebihan fosfat di luar jaringan tulang, seperti pada pembuluh darah dengan membantu menjaga distribusi mineral yang tepat dalam tubuh. Asupan fosfor yang cukup perlu didampingi oleh kecukupan magnesium agar proses mineralisasi tulang berlangsung optimal dan juga risiko pengerobosan tulang dapat dicegah secara efektif. Interaksi antara fosfor dan magnesium dalam osteoporosis yaitu merupakan interaksi yang saling mendukung, karena di mana keduanya berperan penting dalam pembentukan dan juga pemeliharaan struktur tulang. Nah, saya akan melanjutkan mengenai interaksi sebelumnya. Interaksi puding ikan lele yang selanjutnya yaitu ada vitamin D dengan vitamin K. Untuk jenis vitamin D dengan vitamin K ini saling mendukung ya. Karena apa? Karena vitamin D ini dalam ikan lele, susu dan jeruk, dalam puding ikan lele bermanfaat. Tentunya terutama dalam bentuk aktifnya yang kalsitriol. Ini membantu tubuh memproduksi dua protein penting yang berperan dalam pengaturan kalsium. Lalu, vitamin K mengaktifkan OC dan MGP ini lewat proses Y-karbosilasi agar proses protein bisa mengikat kalsium dengan benar. Vitamin D produksi protein dan vitamin K sendiri mengaktifasi protein dan keduanya bekerja sama supaya kalsium masuk ke dalam tulang. Dan bukan ke pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyumbatan atau pengerasan pembuluh darah. Untuk interaksi lainnya, vitamin K2 sendiri bisa mengaktifkan reseptor SXR atau steroid and synebiotic receptor yang bekerja sama dengan reseptor vitamin D untuk menghambat enzim CYP24, enzim yang menghancurkan vitamin D aktif, sehingga vitamin D aktif bertahan lama.
berkat adanya vitamin K ini. Jadi, interaksi keduanya sangat mendukung. Nah, untuk selanjutnya, interaksi vitamin D dengan fosfor. Untuk vitamin D dengan fosfor ini juga saling mendukung ya. Untuk fosfor sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, hal ini bermanfaat terutama bagi pencegahan osteoporosis maupun upaya bagi penderita osteoporosis. Vitamin D yang terdapat dalam ikan lele, jeruk, dan susu yang dimodifikasi ke dalam puding mendukung metabolisme fosfor melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, meningkatkan penyerapan fosfor di usus. Vitamin D akan berikatan dengan reseptor khusus yang disebut dengan vitamin D reseptor. Nah, pada epitel usus, ikatan ini akan merangsang ekspresi atau mengaktifkan dari protein pengangkut fosfor yang dikenal sebagai transporter fosfat yang bergantung pada natrium. Dengan demikian, penyerapan fosfor dari makanan di usus menjadi lebih optimal gara-gara vitamin D ini. Lalu selanjutnya ada meningkatkan reabsorpsi fosfor di ginjal. Vitamin D dalam bentuk kalsitriol membantu meningkatkan reabsorpsi penyerapan kembali dari fosfor di bagian tubulus proksimal. Nah, hal ini menjadi pengaturan ekspresi transporter dari pengangkut fosfat yang bergantung pada natrium sodium dependent fosfat transporter. Interaksi selanjutnya ada vitamin D dengan magnesium. Untuk interaksi ini juga saling mendukung. Nah, magnesium juga merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam transmisi impuls saraf dan relaksasi otot. Untuk vitamin D yang terdapat dari ikan lele, jeruk, dan susu tadi memiliki hubungan erat dengan magnesium, terutama dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Yang pertama nih, peran magnesium dalam metabolisme vitamin D. Untuk magnesium sendiri berfungsi sebagai kofaktor dalam sejumlah reaksi biokimia yang berikatan dengan metabolisme vitamin D, seperti membantu vitamin D berikatan dengan vitamin D binding protein, yaitu protein pembawa vitamin D dalam sirkulasi darah. Selain itu juga, magnesium berperan dalam pembentukan 25 hidroksi vitamin D, yaitu bentuk penyimpanan vitamin D dalam tubuh, serta dalam pembentukan kalsitriol sebagai bentuk aktif dari vitamin D sendiri. Lalu ada peran vitamin D dalam metabolisme magnesium. Jadi ini kebalikannya ya. Untuk kalsitriol tadi meningkatkan penyerapan magnesium di saluran pencernaan. Nah, terjadi peningkatan ekspresi reseptor vitamin D di usus yang kemudian merangsang produksi transporter magnesium, salah satunya TRPM6, yaitu saluran ion yang bertanggung jawab dalam proses absorpsi magnesium, sehingga peran magnesium dan metabolisme vitamin D itu saling berkaitan dan saling mendukung ya. Nah, teman-teman, karena sudah menyimak pembahasan dari awal hingga akhir, maka untuk pembahasan kali ini dapat disimpulkan yaitu osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang yang bisa menyebabkan kerapuhan tulang dan juga peningkatan risiko patah tulang, terutama pada pergelangan tangan, panggul, dan juga tulang belakang. Osteoporosis dapat disebabkan oleh faktor usia dan juga faktor kebiasaan hidup, seperti kebiasaan makan dan juga kebiasaan merokok. Kalsium dan vitamin D adalah dua zat gizi yang sangat penting dan saling berkaitan erat dalam menjaga kesehatan tulang. Vitamin D tidak hanya mendukung penyerapan kalsium dari usus, tetapi juga mengatur distribusinya dalam tubuh, sehingga kalsium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk dan mempertahankan kepadatan tulang yang dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi osteoporosis adalah dengan memenuhi zat gizi dari makanan. Produk makanan yang ditawarkan oleh kelompok kami adalah camilan yang berupa puding. Puding yang ditawarkan adalah puding ikan lele. Puding tersebut dibuat dan disusun dari berbagai sumber bahan makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium yang tinggi yang berguna untuk mengatasi osteoporosis. Selain itu, terdapat juga kandungan lain seperti vitamin K, fosfor, dan magnesium yang juga turut berperan dalam mengatasi penyakit ini. Kesimpulannya adalah, makanan ini cocok sebagai selingan untuk wanita usia 45-60 tahun dalam rangka pencegahan osteoporosis dari sisi asupan kalsium dan zat gizi makronya. Bagi penderita osteoporosis, kombinasi vitamin D ini penting agar kalsium dapat diserap dengan baik dan bisa mendukung kepadatan tulang dalam tubuh.
Adapun dalam penyusunan materi mengenai diet makanan osteoporosis ini, kelompok kami menggunakan berbagai referensi. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Baik teman-teman, berakhir sudah nih pertemuan kita pada kali ini. Gimana nih teman-teman yang udah menyimak pembahasan dari awal hingga akhir tadi? Teman-teman, semoga informasi yang tadi kita berikan bisa membuka wawasan untuk teman-teman semuanya ya, mengenai apa itu osteoporosis, dan gizi apa saja yang diperlukan untuk mengatasi osteoporosis, ataupun bahan makanan apa saja sih yang sebenarnya bisa mengatasi terjadinya osteoporosis ini. Semoga segala informasi yang sudah disampaikan tadi dari kelompok 7 kelas B ini, baik dari saya maupun rekan saya yang lain, Wildan dan Sidik, dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Kami dari kelompok 7 kelas B memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi untuk mengenai osteoporosis ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.